Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marica Putriana dengan NIM 64210957. Di sini saya akan memberikan tutorial uji validitas, uji reliabilitas, uji F, dan uji T menggunakan aplikasi SPSS. Berikut videonya. Baik, di sini saya sudah membuka Excel yang berisikan hasil rekapitulasi jawaban responden yang saya punya. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji F, dan uji T menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya memiliki 3 variabel, yaitu variabel X1 pelatihan, variabel X2 pengembangan XDM, dan untuk variabel Y-nya kinerja karyawan. Nah, di sini saya memiliki 15 pertanyaan, untuk 4 pertanyaan untuk variabel X1, dan 5 pertanyaan untuk variabel X2, dan 4 pertanyaan untuk variabel Y1. Lalu di sini kita langsung ke aplikasi SPSS-nya saja. Nah, di sini kita klik variabel view, lalu kita isi di sini dengan variabel yang kita punya. Di sini saya akan mengisi dulu variabel untuk X1-nya. Sini saya akan isi X1.1, X1.2, lalu X1.3, X1.4. Karena untuk X1 saya cuma memiliki 4 pertanyaan, dan untuk X2 di sini sama kita isi sesuai sama pertanyaan yang kita sudah punya. Di sini untuk X2-nya saya memiliki 5 pertanyaan. Berarti kita isi sampai X2 titik 5. Lalu untuk Y1-nya juga sama, kita isi juga. Salah, bentar. Berarti di sini Y1.2, Y1.3, Y1.4, lalu di sini total X1, total X2, total Y, total skor. Lalu jika sudah seperti ini, kita balik ke data view, dan di data view akan muncul keterangan seperti ini. Lalu jika sudah, kita kembali ke Excel, kita copy paste aja hasil rekapitulasi yang sudah kita rekap, kita copy semuanya sampai pertanyaan ke terakhir. Kita copy, lalu kita pindahkan ke sini, kita paste, dan akan muncul seperti ini. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk uji validitas terlebih dahulu, maka kita klik saja di sini Analyze, lalu kita klik Correlate, dan klik ini. Dan di sini saya akan mencoba untuk uji validitas berdasarkan X1 terlebih dahulu, maka kita pindahkan X1.1 sampai dengan X1.4 ke kolom variabel. Dan juga untuk data X1-nya kita pindahkan ke kolom variabel. Di sini kita pindahkan. Lalu untuk X1-nya juga sama, pindahkan, lalu klik OK. Dan inilah hasil tabel dari uji validitas. Untuk uji validitas itu sendiri, yaitu adalah bisa dikatakan valid jika mempunyai nilai R hitung dan R tabel jika mempunyai nilai R hitung lebih besar daripada R tabel dengan tingkat signifikansinya satu korelasi di bawah A kurang dari 0,05. Di sini kita bisa lihat untuk korelasi X1.1-nya di sini kita ada di angka 0,690 dan signifikannya 0,000. Dan untuk S1.2-nya di sini kita ada di angka 0,659 dan signifikannya juga 0,000, dan untuk X1.3-nya kita ada di angka 0,6118. Sama juga signifikannya 0,000, dan untuk X1.4-nya kita ada di angka 0,581 dan signifikannya juga 0,000. Untuk R tabelnya, karena saya memiliki jumlah responden 32, maka R tabel yang saya sudah hitung yaitu memiliki nilai
0,309. Maka dapat kita simpulkan dari tabel uji validitas berdasarkan variabel X ini, bahwa variabel rekrutmen dengan 4 item pertanyaan ternyata nilai korelasinya sudah di atas 0,399, di mana nilai korelasi keempat item pertanyaan antara 0,581 sampai dengan 0,690. Dan berarti dapatlah kita katakan bahwa untuk variabel X1-nya itu untuk 4 pertanyaan untuk 4 item memiliki atau dapat dikatakan valid. Nah, lalu jika sudah kita coba untuk variabel X-nya, lalu kita coba untuk variabel X2-nya, yaitu pengembangan SDM. Sama seperti tadi, kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, dan klik ini, lalu kita pindahkan kita pindahkan X2.1-nya sampai dengan X2.5 ke dalam kolom variabel seperti awal, yaitu seperti tadi X1. Ini kita pindahkan saja untuk X2.1-nya ke kolom variabel sampai dengan X2.5. Karena untuk X2 di sini kita ada 5 pertanyaan. Dan di sini total X2-nya juga kita masukkan. Lalu jika sudah, kita klik saja OK. Dan akan muncul tabel hasil X2-nya seperti ini. Lalu kita interpretasikan. Di sini untuk uji variabel X2-nya atau pengembangan SDM-nya, kita bisa lihat ya di sini untuk korelasi X2.1-nya kita ada di angka 0,791, untuk X2.2-nya kita ada di 0,845, X2.3-nya ada di angka 0,427, dan untuk X1.4-nya ada di angka 0,498 dan X2.5-nya ada di 0,895. Nah, untuk tabel tadi kita memiliki di angka 0,309. Untuk kesimpulannya bahwa bisa kita katakan juga untuk variabel X2-nya ini kita bisa katakan bahwa semuanya valid karena sudah di atas tabelnya. Karena korelasinya sudah di atas tabel. Lalu jika kita sudah menguji X2-nya, kita coba untuk menguji Y1-nya, sama seperti tadi. Ini kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, dan kita klik ini sama seperti tadi. Nah, untuk Y1 sama kita pindahkan juga ke variabel seperti X1 dan X2-nya, karena kita ingin melihat uji validitas berdasarkan Y1-nya. Sini kita pindahkan sampai dengan Y1.4 dan juga total Y-nya kita pindahkan ke dalam tabel kolom variabel. Total Y-nya juga kita pindahkan, lalu klik saja OK. Dan akan muncul tabel uji validitasnya seperti ini. Lalu bisa kita lihat untuk korelasi di Y1.1-nya ini ada 0,778, Y1.2-nya 0,739, Y3-nya 0,686, dan untuk Y1.4-nya ini ada di 0,65. Maka diperoleh nilai korelasi dari setiap instrumen penelitian yakni 0,65 sampai dengan 0,078. Selain itu, masing-masing berkorelasi signifikan sebab memiliki nilai signinya lebih kurang dari 0,05 karena kita memiliki signifikannya 0,00 semua. Karena nilai korelasinya juga di atas dari 0,309, dan selain itu kurang dari 0,05, berarti semua item pertanyaan dapat dikatakan valid. Berarti kesimpulannya untuk variabel X1, X2, dan Y1 untuk menggunakan uji validitas semuanya dapat dikatakan valid. Baik, di sini saya akan mencoba menggunakan uji reliabilitas. Langsung saja di sini kita klik Analyze, lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analyze. Lalu kita, karena di sini saya akan melihat
uji reliabilitas berdasarkan X1 terlebih dahulu, maka untuk X1 sampai dengan X1.4 kita pindahkan ke dalam kolom item. Nah, jika sudah seperti ini, lalu klik saja OK. Dan kita bisa lihat di sini dari uji reliabilitas, tabel reliability statistik, untuk variabel pelatihan atau variabel X1 itu crown batch alpha-nya yaitu 0,447. Dengan jumlah itemnya 4 pertanyaan, lalu batas crown batch alpha yaitu kan 0,60. Kesimpulannya kita bisa lihat bahwa misalnya untuk variabel X1 atau pelatihan ini yaitu reliable atau andal, karena dia lebih besar daripada 0,60. Selanjutnya kita akan mencoba untuk uji reliability berdasarkan X2-nya, apakah reliable atau tidak. Lalu kita klik Analyze. Seperti tadi, kita klik Scale dan reliability-nya. Untuk X2.1 sampai dengan X2.5 kita pindahkan seperti X1 tadi. Ini kita pindahkan ke columns item. Jika sudah, klik saja OK. Dan muncul tabel seperti ini. Kita interpretasikan untuk variabel penelitian X2 atau pengembangan SDM, untuk jumlah itemnya yaitu 5 pertanyaan. Lalu untuk crown batch alpha-nya kita yaitu 0,758. Lalu untuk batas crown batch alpha-nya yaitu kan 0,60. Jadi kesimpulannya bisa kita katakan bahwa untuk variabel X2 atau pengembangan SDM ini yaitu reliable atau andal. Lalu kita coba uji untuk variabel y-nya di sini sama scale reliability analyze, lalu kita ganti dengan y1.1 sampai dengan y1.4. Lalu jika sudah, klik saja OK. Dan akan muncul seperti ini. Kita lihat bahwa untuk variabel Y1-nya atau kinerja karyawannya, di sini untuk jumlah itemnya itu 4 pertanyaan, dan crown batch alpha-nya yaitu 0,659. Dan batas crown batch alpha-nya itu 0,60. Kesimpulannya dapat kita katakan bahwa untuk variabel Y-nya atau kinerja karyawannya ini yaitu reliable atau andal. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan uji F dan uji T. Lalu kita kembali lagi ke Excel, kita copy paste. Untuk total X1, total X2, dan total ini kita copy paste. Lalu jika sudah di copy kita pindahkan ke SPSS seperti ini. Karena di sini kita belum mengubah di variabel view-nya, maka keterangannya masih seperti ini. Maka dari itu kita ubah dulu ke variabel view. Di sini kita ganti dengan total X1. Di sini total X2. Dan yang ketiga kita ganti dengan total Y.
Untuk labelnya, di sini untuk total X1 saya tulis pelatihan, untuk S2-nya pengembangan SDM, lalu untuk Y-nya di sini kinerja karyawan. Lalu jika sudah seperti ini, kembali lagi ke data view, lalu kita langsung saja untuk mencoba menggunakan uji T dan uji F, kita ke analyze, lalu di sini kita ke regression, lalu ke linear. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, untuk kinerja karyawan atau variabelnya kita pindahkan ke dependen, dan untuk pelatihan dan juga pengembangan SDM ataupun X1 dan X2 kita pindahkan ke kolom independen. Jika sudah seperti ini, maka kita klik OK saja. Lalu di sini akan muncul seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk tabel F-nya, yaitu ANOVA. Sini saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu untuk tabel F atau J. F itu yaitu adalah jika F hitung lebih besar daripada F tabel atau HO-nya diterima, artinya perubahan X secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan Y. Nah, sedangkan untuk F hitungnya lebih besar daripada F tabel atau HO-nya ditolak, artinya perubahan X secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap perubahan Y. Nah, maka kita bisa lihat di sini untuk tabel ANOVA atau uji F-nya, kita bisa lihat di sini untuk F-nya kita ada di angka 12,064. Lalu untuk signifikannya 0,000. Di sini untuk sum of squares-nya dan untuk regression-nya itu 61,524 dan untuk residual 73,944. Lalu dependent variabel yaitu kinerja karyawan atau variabel X, dan untuk predictors-nya atau konstannya itu pengembangan SDM dan pelatihan atau X1 dan X2. Lalu kita bisa lihat dari tabel UGF ini terdapat nilai F hitungnya tadi yaitu sebesar 12,064 dan probabilitasnya atau signifikannya 0,0000. Artinya model regresi pada pelatihan ini dapat memprediksi kinerja karyawan secara simultan atau bersama-sama. Variabel pelatihan dan juga pengembangan SDM mempengaruhi kinerja karyawan karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 atau 0, atau signifikannya 0,00 lebih besar dari pada 0,05. Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis UGF ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan dan pengembangan SDM secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikasi terhadap variabel kinerja karyawan. Lalu kita bisa lihat lagi untuk uji T-nya, yaitu atau tabel koefisiennya. Di sini untuk uji T itu sendiri, untuk T hitung, jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, atau value-nya ditolak HO, yang berarti bahwa suatu faktor X memiliki pengaruh terhadap faktor Y. Sedangkan jika T hitungnya lebih besar, sedangkan jika T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, atau HO-nya diterima, yang berarti bahwa setiap faktor S tidak punya berpengaruh terhadap faktor Y. Maka dapat kita lihat dari tabel koefisien ini atau uji T. Sebenarnya di sini kan saya menjelaskan dulu, saya memiliki jumlah responden 32, yaitu berarti untuk menghitung T tabel 32 itu memiliki dua variabel independen, maka 32 dikurang 2 sama dengan 30. Lalu T tabelnya itu di angka 2,4, di angka 2,042. Nah, kita lanjut lagi lihat tabelnya di sini. Dilihat dari beta standar coefficient-nya 0,50, di sini 0,50, artinya pengaruhnya positif. Nah, lalu dilihat dari signifikasinya yaitu 0,07, yang artinya yang lebih besar dari 0, yang kurang dari 0,05 artinya pengaruhnya signifikan. Lalu dilihat dari nilai T hitungnya, yaitu X1 ialah 2,889, lebih besar dari R tabelnya 2,042, ini pengaruhnya signifikan. Berdasarkan hasil analisis uji T yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel pelatihan memiliki nilai T hitung sebesar 2,889 ini 2,889 dan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa hipotesis penelitian H2-nya diterima di mana secara parsial variabel pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu kita lihat dari pengaruh pengembangan SDM atau X2-nya terhadap kinerja karyawan atau Y. Kita bisa lihat dari beta standar coefficient-nya yaitu ada di 0,121 ini, yang artinya pengaruhnya positif. Lalu dilihat dari signifikannya, nilainya yaitu 0,552.
lebih besar dari 0,05, artinya pengaruhnya tidak signifikan. Dilihat dari nilai T hitungnya, X2 ialah dari 0,602, kurang dari R tabel yaitu 2,042, artinya bahwa suatu faktor X2 tidak signifikan dan tidak mempunyai pengaruh terhadap faktor Y. Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis uji T ini menunjukkan bahwa variabel pengembangan SDN secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan, di mana analisis uji T yang dilakukan menghasilkan nilai T hitung sebesar 0,602 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,552, lebih besar dari 0,25, maka dapat disimpulkan bahwa H1 dalam penelitian ini ditolak. Artinya variabel pengembangan SDM ini tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sekian tutorial dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.